pagi. Oke, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Farhan dipimpin berdoa dulu temennya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Harus optimis mengikuti pelajaran hari ini ya. Semangat semuanya ya. Oke, saya absen dulu hari ini. Kalian jumlahnya 34. Ya. Yang nggak hadir siapa ini? Sekretaris? Carolina apa keterangannya? Oke. Terus siapa lagi? Sauki. Ispen. Siapa lagi? Oke, langsung siapa lagi? Siapa lagi? Berapa siswa yang tidak hadir? 4. Berarti ini siapa? Imada ada? Sakit, Bu. Sakit. Dengan Imada apakah 4 jadi 5? 5 ya? Ya, Bu. Berarti yang 34 kurang 5 masih berapa yang hadir? 29. Oke. Baik. Sudah saya absen. Kita lanjut ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi pemanasan global ya. Tapi sebelum ke pemanasan global, Ibu mau tanya dulu nih. Kita kan di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang iklim dan cuaca. Kemudian saya juga memberi PR untuk yang akan didiskusikan di hari ini. Untuk kelompok 1 kan kemarin sudah ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sebelum masuk ke materi pemanasan global, ada yang ingat nggak dulu minggu kemarin tentang iklim yang sudah saya jelaskan? Sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, ada yang ingat materi kita sebelumnya apa itu iklim? Ya, apa Ali? Silakan berdiri Ali. Kondisi atau cuaca yang hari ke hari. Hari ke hari itu adalah apa tadi? Iklim. Iklim. Ada yang lain? Kita kasih Ali ya. Kita kasih applause dulu. Apa lagi? Kelompok lain yang masih mengingat pembelajaran sebelumnya, iklim itu apa? Dari sini, kelompok sini. Ada yang masih ingat? Iklim adalah dari sini ada apa? Iklim? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Paling tidak pernah saya ajarin, kalian masih ingat gitu ya. Saira, apa itu iklim? Masih ingat? Eja, berdiri Ja. Apa itu iklim Ja? Iklim merupakan keadaan yang mengkelilingi atmosfer suatu daerah dalam jangka waktu yang lama dan dapat diungkapkan dengan melakukan pengukuran atau pengamatan berbagai unsur cuaca. Makasih ya, bagus sekali jawaban Eja. Kita kasih applause. Itu tadi adalah iklim. Sekarang kita ke cuaca. Ada yang tahu materi sebelumnya apa pengertian dari cuaca atau tentang cuaca? Silakan. Ya, Saira, silakan. Cuaca itu adalah suatu keadaan udara dari atmosfer pada waktu dan tempat kemudian sifatnya tidak menentu dan berubah. Oke, cuaca ya, karena cuaca kan di satu tempat dan tempat lain itu tidak sama. Ya, bagus sekali. Terima kasih saya. Baik, saya rasa cukup absensi kita hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan di dalam pertemuan saya hari ini ada 3 aspek dalam penilaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, dan ada aspek sikap. Jadi nanti kalian berdiskusi, saya ada penilaian tersendiri, diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok ya.
tolong di kreativitasnya ditunjukkan, kerjasamanya ditunjukkan, sikapnya juga harus ditunjukkan, ya, bagaimana menjadi peserta didik. Oke, selesai lanjut. Selanjutnya di sini dalam pembelajaran hari ini ada tujuan dalam pembelajarannya. Tujuannya ada 3 juga, ada sikap, ada pengetahuan, ada juga keterampilannya. Ini bisa dilihat dari semua kelompok. Oke, tujuan pembelajaran saya ini, yang pertama tujuan pembelajaran kognitif. Di sini ada 4 yang ingin saya capai. Melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pemanasan global dan efek rumah kaca. Lalu yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasikan 3 fakta-fakta lingkungan terkait dengan pemanasan global. Lalu yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi 3 dampak dari pemanasan global. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu mengajukan gagasan atau solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global. Lalu tujuan pembelajaran keterampilannya, di sini ada 2. Melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu menunjukkan keterampilan mengelola waktu, menyumbangkan ide atau gagasan, dan kemampuan berkolaborasi. Lalu yang kedua, melalui presentasi, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menyajikan materi presentasi, kemampuan berbicara, menggunakan media, dan interaksi dengan audiens. Maksudnya interaksi dengan audiens berarti nanti ada tanya jawab antar kelompok dengan yang maju presentasi, ya. Untuk sikap ada 1, melalui diskusi dan presentasi, kelompok peserta didik mampu menunjukkan sikap kreatif, kerjasama, mandiri, dan berpikir kritis. Jadi usahakan 4 tujuan pembelajaran kognitif ini dan keterampilan ini kita capai di akhir pembelajaran tadi nanti, ya. Paham? Oke. Selanjutnya, nih ada pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik ini boleh Anda jawab setelah saya bertanya, tidak juga boleh, dipikirkan terlebih dahulu jawabannya nanti apa. Setelah proses pembelajaran kita berdiskusi, kita berpresentasi, maka pemantik ini akan saya tanyakan kembali sejauh mana Anda paham dengan materi yang saya bahas hari ini. Oke, setuju? Ini saya bacakan pemantik, ya. Pertanyaan pemantiknya bisa dilihat semua dari sana. Oke. Pada zaman dahulu di hulu Kutai Kartanegara ini ada sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan yang hijau dan sungai yang jernih. Setiap pagi kita dapat menikmati kicauan burung yang bernyanyi dan merasakan hembusan angin segar. Namun beberapa tahun kemudian perubahan datang dengan cepat. Desa yang berada di dekat tambang batu bara yang baru dibuka. Hutan yang dulu lebat, hijau, kini telah dirobohkan untuk memberi jalan bagi tambang untuk beraktivitas, ya. Kemudian pohon-pohon yang ratusan tahun berusia ditebang. Kini desa ini dikelilingi oleh tanah tandus dan bebatuan. Dampaknya sangat dirasakan oleh penduduk desa. Udara yang dulu sejuk dan bersih sekarang terasa panas dan tercemar oleh debu dan asap tambang. Air sungai yang dulu melimpah kini semakin berkurang. Lalu penduduk desa kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk minum dan mencuci. Desa ini yang dulu sejuk, hijau, sekarang terasa padang gersang yang panas. Oke? Di sini ada 3 pertanyaannya. Anda bisa melihat kira-kira ini gambar adalah sebelum adanya perusahaan tambang, yang ini sesudah, ya. Kemudian dari 3 pertanyaan ini boleh Anda simak. Adakah yang sudah bisa menjawab atau belum? Kalau ada, tunjukkannya. Kalau tidak, boleh persiapkan. Setelah ini saya menyajikan PPT tentang pemanasan global.
Belum ada terpikirkan ini dari 3 pertanyaan ini? Belum ya? Oke, kalau belum, Ibu akan menyajikan PPT-nya tentang pemanasan global, ya. Ini Ibu sajikan menggunakan Canva. Mudah-mudahan ini udah benar ya, karena Ibu juga masih dalam proses belajar menggunakan Canva ya. Paling tidak dengan saya membuat seperti ini, kamu termotivasi untuk mengenal fisika karena lebih menarik ya PPT yang saya buat gitu ya. Ini saya mulai pemanasan global ya. Apa itu pemanasan global ya? Ini secara singkat saja saya jelaskan, nanti Anda berdiskusi ya. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan ya. Kemudian apa pemicu dari pemanasan global? Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil ya. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Saya ulang, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer ya. Lalu ada deforestasi. Deforestasi ini hutan-hutan yang tadinya menyimpan CO2 habis ditebang ya. Ini yang salah satu penyebabnya ya. Lalu yang dampak lainnya di lingkungan pasti akan berdampak. Yang pertama ada bencana alam seperti banjir, kekeringan, kemudian badai dan lain-lain ya. Kalau yang kedua ada perubahan iklim yang ekstrim. Sekarang kan kalau lagi panas gitu ya. Kalau lagi hujan. Kemudian hujan pun sekarang tidak seperti dulu di semua daerah hujan gitu ya, di semua kecamatan hujan. Bahkan di dekat sekolah kita saja hujan berapa ratus meter kemudian sudah tidak hujan ya. Jadi adanya hujan lokal itu merupakan salah satu penyebabnya juga ya. Oke, dampak sosial dan ekonominya. Kalau ekonomi di sini pertanian pasti bermasalah ya. Kalau kekeringan padinya tidak akan bisa tumbuh ya. Semua jenis tanaman tidak akan bisa tumbuh kalau kekeringan ya di pertaniannya. Pariwisata begitu juga ya. Dan di sektor lainnya. Kemudian kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat di situ ancaman terhadap kesehatan masyarakat mungkin nanti batuk-batuk, pilek dan sebagainya ya. Lalu bagaimana upaya mengatasi pemanasan global ini? Ya, di sini ada kesepakatan internasionalnya, ada perjanjian Paris dan tujuannya menurunkan emisi ya. Lalu ada inisiatif pemerintah dan swasta. Peran pemerintah dan perusahaan seperti biasa, kalau perusahaan itu mau membangun di satu daerah, maka pihak pemerintah itu harus menekankan supaya menanam kembali dengan pohon-pohon yang sudah ditebang tadi ya, sehingga kadar CO2-nya tetap bisa stabil ya. Selanjutnya upaya individu. Kita sebagai individu upayanya yang pertama mengurangi jejak karbon, menghemat energi, transportasi berkelanjutan, serta mendaur ulang ya. Lalu edukasi dan kesadaran. Maka di sini penting dikenalkan tentang pemanasan global. Biar kalian itu tahu, oh efek dari pemanasan global ini kita bisa mencegahnya dengan diri kita sendiri dulu, baru ke lingkungan keluarga, baru ke lingkungan sekolah, lalu ke lingkungan yang lebih besar lagi ya. Kalau dari diri sendiri apa contohnya? Kalau di rumah AC jangan 24 jam ya enggak. Terus kalau sudah siang lampunya dimatikan. Kalau sudah tidak menggunakan kipas angin segera dimatikan. Paham? Oke, ini adalah sedikit tentang penjelasan dari pemanasan global.
nanti lebih jelas lagi kita kupas di diskusi kita, ya. Sebelum Anda berdiskusi, saya akan menyajikan video. Semoga ini bisa menggugah kita semua untuk menjadi lebih baik dalam menangani upaya pemanasan global ini, ya. Silahkan disimak ini videonya. Es di kutub mencair. Saat ini satu persatu es di kutub utara dan selatan mulai mencair. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan menjadi salah satu penyebab utama mencairnya es di kutub. Nah, berikut 3 hal yang terjadi kalau semua es di kutub mencair. Pertama, meningginya permukaan laut di dunia sebesar 70 meter dan mengakibatkan seluruh pesisir laut tenggelam. Kedua, jika semua es di kutub mencair, maka perubahan suhu bumi terjadi. Akibatnya seluruh cuaca di dunia menjadi kacau. Bahkan bisa ada yang panas terus menerus atau bahkan badai tidak berhenti-henti. Dan yang terakhir, jika es di kutub mencair, hewan dan manusia bakalan kehilangan tempat tinggalnya hingga menjadi korban karena terjadi banjir ekstrim di dunia. Dan itulah yang mungkin akan terjadi. Gimana menurut kalian? Ini dia gimana kalau semua es di kutub mencair. Saat ini satu persatu es di kutub utara dan selatan mulai mencair. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan menjadi salah satu penyebab utama mencairnya es di kutub. Nah, berikut 3 hal yang terjadi kalau semua es di kutub mencair. Pertama, meningginya permukaan laut di dunia sebesar 70 meter dan mengakibatkan seluruh pesisir laut tenggelam. Kedua, jika semua es di kutub mencair, maka perubahan suhu bumi terjadi. Akibatnya seluruh cuaca di dunia menjadi kacau. Bahkan bisa ada yang panas terus menerus atau bahkan badai tidak berhenti-henti. Dan yang terakhir, jika es di kutub mencair, hewan dan manusia bakalan kehilangan tempat tinggalnya hingga menjadi korban karena terjadi banjir ekstrim di dunia. Dan itulah yang mungkin akan terjadi. Gimana menurut kalian? Ini dia gimana? Baik, Anda sudah menyaksikan salah satu proses di kutub utara dan kutub selatan. Ini dampak dari pemanasan global. Sekarang saya akan menyajikan hasil karya teman kalian yang ada di kelas 10J. Mereka sudah melakukan eksperimen tentang eksperimen sederhana. Silakan disimak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Samarinda dari kelas 10C ini melakukan eksperimen sederhana dalam pemanasan global di kutub utara dan kutub selatan. Antara kutub utara dan kutub selatan. Baik, untuk selanjutnya Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Kita bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan media yang digunakan boleh disiapkan laptop, tab-nya, kemudian bentuk-bentuk media lain, ya. Ini kelompok 2 mana? Sebelah sana, ya. Kelompok 1, lalu kelompok 3. Oke, ini kelompok 4, kelompok 5. Silakan berdiskusi. Saya ada penilaian di dalam diskusi ini. Bekerja samalah dengan baik, kreativitasnya dimunculkan, biar ada nilainya, ya. Sesuai kesepakatan minggu kemarin, kelompok 1 membuat apa produknya? Infografis. Kelompok 2 buat poster. Kelompok 3 buat grafis. Kelompok 4 poster tulisan tangan sendiri, ya. Oke. Kemudian kelompok 5 PPT. Oke, silakan bekerja sama sambil boleh dibuka media penunjangnya, boleh browsing ke internet dan buku-buku yang ada. Silahkan. Oke, saya rasa untuk diskusinya sudah cukup. Kita maju presentasi, ya. Ya, pertama maju kelompok 1 dan 2 aja langsung, ya, karena berkaitan. Silakan. Kelompok lain silakan memberi komentar, kritis atau kritik atau saran, ya, biar tambah sempurna nanti, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Oke, terima kasih dari 5 kelompok sudah berdiskusi. Di sini kita lanjut lagi. Kalau tadi kalian sudah menyaksikan tentang pemanasan global, ini saya singgung sedikit tentang ini. Materi kita nanti pertemuan berikutnya. Kalau tadi sudah pemanasan global, minggu depan saya akan membahas tentang efek rumah kaca. Ini sekilas tentang efek rumah kaca, ya. Di sini apa dampak dari efek rumah kaca, lalu apa dampak efek rumah kacanya, lalu penyebab terjadinya, kemudian upaya mengatasinya bagaimana, ya. Jadi ada 4 nanti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, karena tadi udah berdiskusi, berpresentasi, Ibu ada kirim link di grup. Untuk link grup itu tentang asesmen penilaian teman sebaya. Ada, sudah saya kirim. Boleh, bentuknya adalah Google Form, boleh diisi. Kalau nanti sudah memberi penilaian dengan teman sebayanya, boleh tunjukkan ke Ibu ya. Oke, saya kasih waktu, gak usah lama-lama. Kalau sudah selesai langsung dilihatkan ke Ibu ya. Kirim penilaiannya, coba Ibu lihat. Bisa dibuka linknya ya. Ya. Oke. Coba Ibu lihat, bisa dibuka. Oke. Silakan Anda nilai teman sebaya Anda ya. Oke, bisa Ibu lanjut? Sudah Ibu lihat sudah banyak yang mengirim ya? Ya Bu. Oke, tadi kita udah diskusi, sudah presentasi, sudah mengenal pemanasan global, mulai dari apa itu pemanasan, kemudian dampaknya apa, kemudian buktinya apa, kemudian penyebabnya apa, dan upayanya apa. Itu semua sudah kita bahas ya. Sekarang kita kembali dulu ke sini. Ini tadi ceritanya di Kutai Kartanegara, iya enggak? Ya Bu. Ada di sini yang 10-20 tahun yang lalu ya. Yang ini yang sekarang. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum ada proyek tambang, ini sesudah ada perusahaan proyek tambang batubara ya. Pertanyaan pertama, sekitar 10 tahun yang lalu, bagaimana cuaca kita rasakan pada malam hari di desa ini? Bandingkan dengan yang sekarang, menurut Anda seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan dijawab dari pertanyaan pemantik saya. Silahkan, Ali. Ya, berdiri Ali. Bagaimana menurut Anda Ali setelah kita berdiskusi tadi? Yang gambar ke-1 yang kita dapat rasakan adalah sejuk, dingin, pada malam hari kita mendapatkan udara segar dan sebagainya. Kemudian kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin agak panas. Kalau malam hari kurangnya udara segar dan kurangnya oksigen yang bagus untuk dihirup. Terima kasih Ali ya. Kita kasih aplaus untuk Ali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pemantik yang kedua, bagaimana perubahan lingkungan di desa ini dengan aktivitas tambang batubara? Apakah mencerminkan dampak dari pemanasan global? Ya, silakan Arif. Jadi bagaimana perubahan lingkungan di desa ini terkait dengan aktivitas tambang batubara dan mencerminkan dampak dari pemanasan global? Jadi untuk perubahannya di desa ini cukup sangat besar. Contohnya saja tadi bisa dilihat air sungai yang tercemar karena hanya ada tambang batubara, terus pepohonan yang ditebang, dan itu mengurangi kebagusan dari oksigen juga. Iya. Kalau memang misalnya dari awal itu 10 tahun yang lalu itu juga udaranya masih sejuk, masih enak untuk dihirup. Tapi sekarang udaranya udah mulai polusi, berdebu dan segala macam. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Ariel. Pertanyaan yang ketiga, pemantik yang ketiga, bagaimana
sebagai individu dan komunitas dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak seperti yang dialami desa ini. Ayo silakan Nadira, ya, yang keras Nadira ya. Mungkin kita sebagai individu bisa melakukan beberapa hal, contohnya seperti mungkin reboisasi di daerah tempat yang besar. Iya. Oke, jadi adanya reboisasi untuk membantu ya. Oke, terima kasih Nadira. Kita kasih aplaus untuk teman kita. Oke, dengan begitu pemantik kita sudah bisa jawab. Kita lanjut sekarang pada asesmennya refleksi ya. Tadi sudah semuanya mempelajari, kemudian refleksi. Oke, sebelum menutup kegiatan ini, sebelum saya yang menyimpulkan, adakah yang bisa menyimpulkan atau merefleksi materi pemanasan global kita hari ini? Oke, Ariel silakan. Jadi yang bisa diambil dari garis besar tentang pemanasan global ini adalah pemanasan global itu banyak faktornya. Salah satu faktor besar dari pemanasan global tersebut adalah aktivitas manusia. Maka dari itu jadilah orang-orang yang berupaya untuk mengurangi, karena tidak untuk memberhentikan pemanasan global juga itu sangat sulit. Jadi kita harus berupaya untuk mengurangi saja. Makasih, terima kasih. Ada lagi kelompok yang siswa yang lain merefleksi? Oke, selanjutnya baik, benar ya kata temanmu Ariel, kita udah tahu apa itu pemanasan global, dampaknya apa, kemudian penyebabnya apa. Yang paling utama sebagai diri kita sendiri individu, kita harus berupaya supaya itu bisa dikurangi dengan cara dari diri sendiri dulu, baru lingkungan yang lebih kecil lagi, yang lebih besar lagi, sampai mendunia global ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Baik, untuk penilaian refleksinya, Ibu kirim link untuk penilaian refleksi setiap siswa, ada Ibu kirim di link, nanti diisi supaya Ibu ada data untuk Google Form-nya. Oke? Oke, silahkan nanti sambil dilanjutkan mengirimnya ya. Untuk hari ini terima kasih banyak, kita sudah bekerja sama, berkolaborasi. Saya sebagai fasilitator, kamu sebagai peserta didik. Saya akhiri untuk hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kemudian jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya materi kita apa? Efek rumah kaca. Dipersiapkan, dibaca-baca supaya nanti nyambung pada saat pembelajarannya ya. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih perhatiannya hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.